Assalamualaikum teman-teman yang budiman, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wirasmita dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan saya mengenai kenalan dalam mempelajari bahasa Jepang terkait perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya minat pelajar Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang. Di Indonesia, pelajaran bahasa Jepang menjadi salah satu bidang studi dalam SMA dan perguruan tinggi. Populernya kebudayaan Jepang menyebabkan banyaknya minat siswi Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang. Bahasa Jepang merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari pertama kalinya, khususnya bagi penutur bahasa Indonesia yang umumnya menggunakan huruf Latin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi. Bahasa Jepang merupakan bahasa resmi negara Jepang dan jumlah penutur 125 juta jiwa. Tulisan Jepang terbagi kepada 3 huruf atau aksara. Yang pertama, aksara kanji yang berasal dari Cina. Yang kedua, aksara hiragana. Dan aksara katakana. Berikut merupakan huruf hiragana dan katakana. Lalu, apa yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang? Yang pertama adalah struktur kalimatnya. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia memiliki urutan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan struktur kalimat bahasa Jepang yang lazim digunakan adalah subjek, keterangan, objek, predikat. Perbedaan kedua adalah dari penentuan unsur kata benda dalam kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia, unsur kata benda seperti subjek dan objek ditentukan oleh urutan kata dalam kalimat. Sedangkan dalam bahasa Jepang, unsur kata benda ditentukan oleh partikel. Fungsi partikel dalam bahasa Jepang adalah sebagai kata depan dalam bahasa Indonesia. Namun partikel diletakkan di belakang unsur kata benda, seperti contoh berikut. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dalam kalimat bahasa Jepang tersebut, subjeknya adalah watashi karena berpartikel wa. Keterangannya adalah restoran karena berpartikel d, dan objeknya adalah ramen karena berpartikel o. Perbedaan ketiga adalah sistem menerangkan dan diterangkan. Dalam bahasa Indonesia, sistem yang digunakan adalah sistem DM atau diterangkan menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Jepang, sistem yang digunakan adalah sistem MD yang artinya menerangkan diterangkan. Perbedaan keempat adalah perubahan bentuk kata kerjanya. Bahasa Indonesia menggunakan imbuhan seperti me, ber, di, kan, dan sebagainya yang diletakkan pada awal dan akhir kata kerja. Sedangkan bahasa Jepang memiliki berbagai perubahan bentuk kata kerja yang terjadi di bagian akhir kata kerja untuk menunjukkan situasi seperti waktu, positif negatif, halus biasa, dan lain-lain. Dalam contoh sebagai berikut. Perbedaan kelima adalah perubahan bentuk kata sifatnya. Dalam bahasa Indonesia, perubahan bentuk kata sifat tidak ada. Sedangkan bahasa Jepang memiliki perubahan bentuk kata sifat yang terjadi di akhir kata sifat seperti perubahan bentuk kata bendanya. Untuk menunjukkan waktu, positif dan negatif, halus dan biasa, dan lain-lain. Lalu apa kendala dalam mempelajari bahasa Jepang? Pertama, karena sulitnya menghafal huruf atau aksara Jepang. Sebagai penutur bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan penggunaan alfabet Latin dalam kehidupan sehari-harinya. Berbeda dengan bahasa Jepang yang memiliki 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Yang kedua, karena adanya perbedaan struktur kalimat, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ketiga, karena kurangnya lawan berbicara bahasa Jepang. Yang keempat, karena kurikulum di sekolah Indonesia yang terbilang lambat. Dan yang terakhir adalah karena adanya perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang. Itu apa solusinya? Yang pertama, menghafal huruf Jepang dan kosakatanya secara rutin. Untuk pemula, dianjurkan untuk menghafal huruf hiragana dan katakana terlebih dahulu, dan kesampingkan menghafal huruf kanji untuk nanti ketika sudah lancar membaca teks dengan huruf hiragana dan katakana. Setelah menghafal huruf Jepang, adapun menghafal kosakata bahasa Jepang. Cara-cara yang disarankan agar dapat cepat hafal huruf hiragana dan katakana kosakatanya, misalnya memperbanyak membaca teks dengan huruf hiragana dan katakana secara rutin, dan menulis flashcard yang berisikan kosakata bahasa Jepang. Yang kedua adalah mempelajari ketatabahasaan bahasa Jepang. Agar dapat berbicara suatu bahasa dengan baik dan benar, perlu diketahui tata bahasa atau struktur kalimatnya, khususnya bahasa Jepang yang memiliki perbedaan struktur kalimat dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu perlu adanya latihan intensif agar terbiasa. Untuk mempelajari tata bahasa secara efektif, maka perlu mempelajari satu pola kalimat setiap hari secara rutin. Sumber pembelajarannya dapat dilakukan melalui berbagai referensi seperti internet, kamus, ataupun buku.
Yang ketiga, membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Walaupun adanya keterbatasan berkomunikasi dengan penutur aslinya secara langsung, guru atau teman sebaya pun dapat dijadikan lawan bicara dalam latihan percakapan. Selain itu, terdapat aplikasi seperti Asimagurashi dalam smartphone untuk berbicara dengan orang Jepang secara online. Yang keempat adalah mempelajari budaya Jepang melalui media hiburan. Mempelajari bahasa Jepang tidak akan lengkap tanpa mempelajari budayanya. Media hiburan seperti anime, manga, atau serial TV dapat memudahkan dalam mempelajari bahasa Jepang. Selain mendapatkan hiburan, ilmu juga didapat. Dengan menonton tayangan seperti anime dan serial TV, kita dapat membiasakan telinga untuk mendengar bahasa Jepang, mengenal aksennya, dan membuat kita lebih familiar dengan kosakata bahasa Jepang. Yang kelima, mengerjakan kuis atau latihan tes bahasa Jepang. Setelah menghafal huruf Jepang, tata bahasa dan kosakatanya, maka mengerjakan kuis atau latihan tes dapat menguji kemampuan kita dari semua yang dipelajari sebelumnya. Salah satu situs web yang direkomendasikan untuk ini adalah japanesetestforyou.com. Dalam situs tersebut, terdapat berbagai latihan tes untuk berbagai tingkatan, mulai dari N5 yang terendah hingga N1 yang tertinggi. Selain itu, tersedia juga berbagai jenis tes, seperti Chokai, Bunpo, Dokai, Yoki, dan kosakata. Sekian pembahasan dari saya mengenai perbedaan bahasa Jepang dan Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya dalam mempelajari bahasa Jepang. Terima kasih. Ijo desu. Arigatou gozaimasu.